Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Tristia Kurnianuri. Nah, selamat pagi. Terserah pada kalian melihat video ini pada apapun waktunya. Tapi tetap selamat pagi untuk membangun semangat kita, semangat pagi yang masih membara. Hari ini kita akan berjumpa dengan biologi lagi kelas 11. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, selanjutnya dari judul hari ini adalah mekanisme transport pada sel. Bapak tidak perlu memberi teka-teki pada judul kali ini karena kalian sudah membrowsing di YouTube, mencari kata kuncinya seperti ini, dan untuk yang Bapak kirim linknya untuk pelajaran kita, tentunya membahas mengenai pelajaran ini karena materi selanjutnya dalam buku adalah materi ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme transport pada sel. Sebelum kita memasuki pada materi, mari kita lihat dua gambar di sebelah ini. Gambar yang pertama yang di belakang menyemprotkan penyegar udara. Apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut kira-kira? Ya, betul. Ada yang mengatakan ini adalah penyebaran partikel, Pak. Penyebaran dari zat-zat gas di situ. Ada yang berpendapat juga ini memindahkan zat, Pak. Nah, istilah-istilah itu betul. Tapi jika kita rangkum dalam judul kita tadi, transport cell, ini adalah sebuah proses difusi. Nah, ini bukan salah satu contohnya. Kemudian gambar yang kedua, kita kaitkan juga dengan judul kita, transport cell. Apa yang kalian tangkap dari gambar kedua ini? Ini adalah gambar dari amoeba yang sedang memakan sesuatu. Nah, kalian akan berpikir ini adalah gambar memakan, Pak. Amoeba menangkap dan memakan. Itu juga betul. Tapi jika kita kaitkan dengan judul kita, maka ini adalah proses transport aktif. Karena amoeba itu secara aktif mengambil makanannya. Itu juga termasuk dalam mekanisme transport sel. Karena amoeba kan dia sel, satu sel. Nah, jadi di sini kita dapat menangkap apa sih manfaat dari kita mempelajari mekanisme transport dalam sel. Jadi, contoh lain Bapak ambil, ketika kalian merendam sayur dalam air, itu air garam atau air biasa, dampaknya akan berbeda. Nah, apa dampaknya? Kita tidak tahu, makanya kita mempelajari mekanisme dalam sel. Jadi manfaat yang kita ambil dari judul kita hari ini, kita dapat mengetahui kejadian-kejadian di sekitar kita yang berkaitan dengan sel, baik ketika kita menyemprot penyebaran zat-zat di situ, ketika kita merendam sayur, selnya menggembung, dia selnya menjadi segar, menjadi layu, kita akan mengetahui banyak sekali hal yang berkaitan dengan ternyata sel yang berperan di situ. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai transport pasif nomor 1, transport aktif nomor 2, dan juga penjabaran dari contoh kedua transport tersebut untuk materi ketiga. Langsung ke materi yang pertama mengenai transport pasif atau spontan. Setelah tadi di gambar awal-awal Bapak memberi contoh yang konkret pada alat ketika menyemprot atau pada ketika amoeba makan atau sayur ketika direndam, kita masuk ke yang sedikit lebih abstrak mengenai teorinya, mengenai pengertian dari transport pasif atau yang terjadi secara spontan. Nah, jadi pengertian dari transport pasif itu adalah proses transportasi yang tidak membutuhkan energi. Dia terjadi secara spontan dan membentukkan perbedaan konsentrasi. Nah, kenapa tanpa energi dan spontan? Jadi, sebuah zat dan sebuah zat yang lain, dia memiliki perbedaan konsentrasi tinggi dan rendah. Nah, karena perbedaan konsentrasi ini, dia berpindah begitu saja, tanpa memerlukan energi dan terjadi begitu saja, sehingga disebut secara spontan. Nah, di sini contohkan adalah difusi dan osmosis. Kita akan bahas contohnya lebih dalam di slide berikutnya. Yang kedua, mengenai transport aktif. Nah, kita bahas dari pengertiannya. Jadi yang disebut dengan transport aktif itu kebalikan atau lawannya dari transport pasif. Ketika transport pasif tidak memerlukan energi apapun, maka di transport aktif dia memerlukan energi untuk dapat terjadi. Nah, energi ini disebut dengan ATP. Itu dalam sel. Dan poin yang kedua adalah perbedaan konsentrasi. Nah, jadi dengan adanya energi ini, sel tersebut bergerak mengupayakan pemindahan zat ataupun apapun itu untuk melalui perbedaan konsentrasi yang ada. Jadi dia menggunakan energi untuk bergerak
untuk melakukan transportnya, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah eksositosis dan endositosis. Kita lanjutkan. Saatnya kita melakukan penjabaran dari contoh. Setelah kalian tadi mengetahui pengertian-pengertiannya, sekarang kita masuk ke dalam penjabaran contohnya. Nah, untuk transport pasif, di sini ada dua contoh hari ini, yaitu mengenai difusi dan osmosis. Sementara pada transport aktif ada dua contoh juga, yaitu endositosis dan eksositosis. Kita bahas satu persatu dengan gambar ilustrasi. Nah, di sini adalah ilustrasi dari gambar difusi. Jadi, kita akan mengenal tiga istilah dalam hal ini nanti. Yang pertama adalah tekanan isotonik, yang kedua hipertonik, dan ketiga hipotonik. Jadi, kita mulai dari isotonik. Kalian lihat yang Bapak tunjuk. Gambar paling bawah ada gambar titik-titik yang seimbang antara kanan dan kiri. Nah, ini yang disebut kondisi isotonik. Nah, jadi kondisi isotonik adalah kondisi di mana tekanan di dua buah tempat itu sama. Penyebaran molekulnya sudah sama, jadi mereka seimbang. Kemudian Bapak tunjuk di sini, yang atas. Nah, kalian lihat di sebelah kiri itu banyak titik-titiknya, sementara yang sebelah kanan kosong. Nah, yang kiri itu adalah kondisi hipertonik, sementara yang kanan kondisi hipotonik. Hipertonik dipahami juga sebagai kondisi dengan konsentrasi tinggi. Jadi konsentrasinya tinggi itu hipertonik di sebelah kiri, sementara konsentrasinya rendah itu hipotonik sebelah kanan. Mari kita perbesar. Nah, ini tadi adalah contoh dari transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Jika kalian lihat gambar yang A, yang pertama, jadi difusi itu pengertiannya dahulu ya, adalah transport mengenai zat perpindahan dari yang hipertonik menuju ke hipotonik dan berakhir menjadi isotonik. Jadi dari hiper bersebar ke hipo, akhirnya menjadi iso. Kita lihat gambar yang A. Dari yang sebelah kiri itu adalah yang hipertonik, kemudian yang kanan adalah yang hipotonik. Kemudian di gambar B, dari yang konsentrasinya tinggi hipertonik, dia menyebar ke konsentrasinya rendah yang hipotonik. Dan berlanjut menjadi gambar C. Tekanan konsentrasi keduanya menjadi seimbang setelah terjadi persebaran atau menjadi isotonik. Nah, Bapak ulangi. Jadi difusi adalah perpindahan dari hiper menuju hipo hingga akhirnya menjadi iso. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang proses osmosis. Bapak berbesar juga. Jadi ini adalah gambar sel, yang atas adalah sel darah, yang bawah adalah sel tumbuhan. Ada 3 larutan berbeda dari proses osmosis. Jadi untuk proses osmosis itu adalah proses di mana terjadi perubahan tekanan osmotik. Kita mulai dari yang isotonik dulu. Jadi sel ini direndam dalam sebuah larutan yang isotonik, sehingga tidak terjadi perubahan apapun karena konsentrasi di dalam sel dan di luar itu sama. Tidak terjadi proses osmosis karena tekanan dalam dan luar itu sama. Nah, untuk sel darah tetap normal. Sementara untuk sel tumbuhan, dia menjadi layu. Kenapa? Karena kan ini sebuah sel ya, sudah diambil, dia tidak ada yang menyokong. Ya normal lah, kalau tidak terjadi apapun dia menjadi layu. Kemudian kita berpindah ke larutan hipotonik. Proses osmosis dalamnya. Jadi pengertian dari proses osmosis itu adalah proses perpindahan zat cair molekul dari yang tekanannya hipotonik menuju ke tekanannya hipertonik. Lalu kalian bertanya, kenapa yang tekanannya rendah bisa berpindah ke tekanannya tinggi? Jadi begini, ketika sel darah dan sel tumbuhan tadi direndam dalam larutan yang hipotonik, kan itu jumlahnya besar ya, airnya banyak. Sementara yang sel tumbuhan dan hewan itu sangat kecil, airnya sedikit. Nah, dari yang hipotonik tadi, jumlahnya besar, dia menekan masuk ke dalam sel tumbuhan dan sel hewan yang jumlahnya sedikit. Dari yang hipotonik masuk ke dalam yang hipertonik. Akhirnya pada sel yang darah, dia mengalami hemolisis atau pecah. Kenapa? Karena dia berlebihan, terlalu banyak jumlahnya masuk dan dinding sel darah tidak mampu menahannya sehingga pecah. Sementara yang sel hewan, maksud saya sel tumbuhan, dia menjadi turgid. Turgid itu dia mengembang maksimal, tapi dia tidak pecah karena dia memiliki sel selulosa yang mampu menahannya. Nah, jadi Bapak ulangi, pengertian dari osmosis itu perpindahan dari yang hipotonik menuju hipertonik. Di sini terutama pada zat cair ya, H2O, air. Nah, itu yang berpindah. Kemudian kalau direndam dalam larutan hipertonik,
akan menjadi osmosis dari dalam yang dia sifatnya hipotonik dalam sel menuju keluar ke larutan yang sifatnya hipertonik, sehingga sel tersebut mengerut dalam sel darah dan plasmolisis pada sel tumbuhan. Plasmolisis itu sitoplasmanya lepas dari dinding-dinding, jadi dia mengerut ke dalam, sementara bentuk selusa kan tetap ya, agak lebih kaku. Nah, itu tadi osmosis. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi proses osmosis adalah proses permindahan larutan air di sini H2O dari yang tekanannya hipotonik menuju hipertonik. Nah, mari kita lanjutkan ke dalam slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam transport aktif. Kenapa transport aktif tadi? Karena dia memerlukan upaya, memerlukan energi untuk berupaya melakukan transportnya. Mari kita perbesar. Nah, ini adalah amoeba. Dia melakukan sebuah endositosis. Nah, dari yang paling kiri, gambar paling kiri, dia adalah sebuah sel amoeba. Dia menjulurkan pseudopodia untuk melingkupi makanan. Di gambar yang kedua, dia melingkupi makanan. Nah, dalam upayanya menjulurkan pseudopodia dan melingkupi makanan, dia memerlukan energi untuk bergerak. Nah, ini dia yang disebut dengan transport aktif, memerlukan energi. Jadi, endositosis ini pengertiannya adalah untuk memasukkan atau menangkap zat ke dalam sel dengan menggunakan energi. Ya, seperti itu. Jika kalian melanjutkan gambarnya, makanan akan terlingkupi menjadi vakuola makanan dan dicerna, akhirnya diabsorpsi. Nah, begitulah endositosis. Dia memasukkan zat ke dalam sel menggunakan energi untuk melewati perbedaan tekanan dan konsentrasi ke dalam tubuhnya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang adalah eksositosis. Ini adalah kelawanan atau lawan dari endositosis. Ketika endositosis adalah memasukkan, maka eksositosis adalah mengeluarkan. Nah, kita lihat dari gambar yang di atas, vesicle secret. Nah, dari itu ada sebuah gelembung ya. Itu bisa juga vakuola makanan atau zat-zat yang ingin diluarkan dari sel. Nah, dari gelembung tersebut akan menyatu dengan membran plasma atau membran sel. Membrannya terjadi fusi atau bergabung, kemudian dibukalah membran tersebut, dilepaskan dengan cara eksositosis, yaitu dilepaskan, dibuang dari dalam sel. Itu disebut dengan eksositosis. Jadi melepaskan yang ada dari dalam tubuh, maupun zat sisa, sekret atau memang yang dihasilkan oleh sel tersebut untuk dilepas keluar. Nah, itu eksositosis. Dia juga memerlukan energi tentunya untuk menggerakkan gelembungnya, untuk menggabung, untuk membuka dan mengeluarkan. Nah, itu disebut dengan transport aktif. Selanjutnya, nah, kita memasuki rangkuman. Mari kita rangkum bersama. Nah, ada proses, cara melalui membran, mekanisme, dan contoh. Yang pertama adalah transport pasif. Ada dua ya tadi, difusi dan osmosis. Caranya melalui membran. Nah, dia melalui membran secara langsung, tanpa ada energi yang digunakan. Jadi langsung begitu saja secara spontan. Untuk mekanismenya, yang difusi dahulu, gerakan molekul secara acak menyebabkan perpindahan molekul menuju konsentrasi yang lebih rendah. Nah, tadi dari yang hipertonik menuju ke yang hipotonik. Dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Contohnya adalah pemasukan oksigen ke dalam sel, atau tadi difusi dari menyemprotkan penyegar ruangan. Kemudian yang kedua adalah osmosis, juga terjadi melalui membran secara langsung atau spontan. Nah, mekanismenya adalah difusi air melalui membran semipermeable dari larutan hipotonik. Nah, jadi osmosis itu memang awalnya memang dia difusi, tapi dia akan melalui membran semipermeable. Semipermeable adalah membran yang memilih-milih, jadi tidak semua bisa melewatinya. Hanya molekul-molekul tertentu yang dapat melewatinya. Nah, di sini adalah molekul air seperti yang contoh gambar ilustrasi tadi. Dari yang hipotonik menuju ke yang hipertonik. Karena dia jumlahnya lebih besar, lalu keluar menjadi yang hipertonik, yang konsentrasinya pekat. Nah, untuk contohnya masuknya air ke dalam sel seperti tadi, ada sel darah, ada juga sel tumbuhan. Selanjutnya adalah rangkuman yang transport aktif. Tadi kita jelaskan adalah endositosis. Dia memasukkan sesuatu dari luar ke dalam dengan energi. Nah, contoh endositosis ada dua, fagositosis dan pinositosis. Nah, melalui membrannya, mereka akan membentuk membran baru, menyelubungi zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Untuk fagositosis itu adalah partikel yang bungkus membran dan membentuk kantong. Jadi, memakan sesuatu. Nah, untuk contohnya adalah ingesti bakteri oleh sel leukosit. Jadi, sel leukosit akan
membungkus bakteri dan menghancurkannya. Kemudian yang pinositosis. Nah, ini adalah mekanismenya melakukan tetesan cairan di bungkus membran dan membentuk kantong. Nah, untuk contohnya adalah ketika sel memakan zat cair untuk mencari nutrisi, seperti amoeba tadi, dia memakan zat cair. Kemudian yang kedua adalah eksositosis. Eksositosis tadi adalah mengeluarkan ya dengan energi. Nah, untuk terjadinya melalui kantong membran. Jadi dia ada membran lalu dibuka, dikeluarkan. Tidak seperti yang transport pasif, mereka secara langsung dan spontan. Nah, untuk eksositosis, mekanismenya adalah kantong bergabung, yang kakak sebut dengan gelembung tadi. Kantong yang bergabung dengan membran plasma, lalu terbuka dan melepaskan isinya. Contohnya adalah sekresi mukus, atau melepaskan sekret tadi ya, keluar dari sel. Kemudian transport aktif ternyata juga ada nih contoh yang lain, yakni pompa natrium dan kalium. Nah, ini melalui protein pembawa. Nah, nanti protein pembawa ini akan menyediakan energi untuk membawa atau memindahkan zat natrium ataupun kalium melawan gradien konsentrasi yang berbeda antara luar sel dan sel. Jadi dengan energi tadi, natrium atau kalium dibawa masuk atau dibawa keluar melalui konsentrasi yang berbeda antara dalam dan di luar sel. Nah, contohnya adalah masuknya glukosa melawan gradien konsentrasi. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian bisa mengetik kata kunci ini bit.ly/transport cell untuk mengerjakan post-test sederhana. Ini hanya kira-kira tidak sampai 5 menit dikerjakan. Kalian bisa screenshot atau bisa langsung ketik atau tulis tangan untuk mencari dan mengerjakannya. Nah, fungsi post-test ini untuk menguji saja, untuk mengetahui berapa jauh pemahaman kalian setelah mengerjakan. Kita lanjutkan. Ternyata kita sudah selesai. Jadi terima kasih banyak, tetap bersemangat, dan sampai jumpa lagi. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama kalian masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang lainnya.